Jauh di masa lampau, setelah kebinasaan kaum Ad yang durhaka, hiduplah sebuah kaum yang dikenal dengan nama kaum Samud. Mereka mendiami suatu wilayah yang subur dan strategis bernama Al-Hijr, sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan batu yang menjulang gagah. Wilayah ini dianugerahi Allah dengan tanah yang subur, sumber air yang melimpah, serta kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kehidupan kaum Samud pada awalnya dipenuhi dengan kedamaian dan kemakmuran, di mana mereka dapat bercocok tanam dengan hasil yang melimpah dan beternak dengan hewan-hewan yang sehat. Kemakmuran ini memungkinkan kaum Samud untuk mengembangkan peradaban yang maju pada masanya. Mereka tidak hanya pandai dalam bertani dan beternak, tetapi juga memiliki keahlian luar biasa dalam seni arsitektur dan pahat. Kehidupan mereka yang sejahtera tercermin dari bangunan-bangunan megah yang mereka dirikan, bukan hanya di tanah datar, tetapi juga pada lereng-lereng dan bahkan di dalam gunung-gunung batu itu sendiri. Keahlian ini menjadi ciri khas dan kebanggaan mereka, menjadikan Al-Hijr sebagai bukti nyata kemajuan peradaban mereka. Namun, seiring berjalannya waktu dan melimpahnya nikmat yang mereka terima, kaum Samud mulai melupakan sang pemberi nikmat. Mereka terlena dengan kemewahan duniawi dan kekuatan fisik yang mereka miliki. Keberhasilan dalam mengolah alam dan membangun peradaban yang kokoh justru membuat hati mereka sedikit demi sedikit menjauh dari mengingat kebesaran Allah. Mereka mulai menganggap bahwa semua pencapaian itu adalah murni hasil jerih payah dan kecerdasan mereka semata. Kekaguman terhadap kemampuan diri sendiri ini menjadi bibit kesombongan yang tumbuh subur di hati kaum Samud. Mereka merasa lebih unggul dari kaum-kaum lainnya dan bahkan mulai meremehkan ajaran-ajaran tauhid yang mungkin pernah sampai kepada mereka dari sisa-sisa pengikut nabi-nabi terdahulu. Kehidupan yang nyaman dan serba berkecukupan membuat mereka lupa akan hakikat kehidupan dan tujuan penciptaan mereka di muka bumi. Salah satu keistimewaan terbesar kaum Samud yang membuat mereka terkenal dan disegani adalah kemampuan mereka dalam memahat dan mengukir gunung-gunung batu menjadi tempat tinggal yang indah dan kokoh. Mereka bukanlah sekadar membuat gua-gua sederhana, melainkan mampu menciptakan istana-istana megah, rumah-rumah dengan arsitektur rumit, lengkap dengan pilar-pilar besar, ukiran-ukiran detail, dan ruangan-ruangan yang luas, semuanya dipahat langsung dari batu cadas pegunungan. Keterampilan ini menunjukkan tingkat kecerdasan, kekuatan fisik, dan penguasaan teknik yang sangat tinggi. Rumah-rumah yang mereka pahat di gunung-gunung tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan kekuasaan. Semakin megah dan rumit pahatan sebuah rumah, semakin tinggi pula kedudukan pemiliknya di mata masyarakat. Mereka membangun istana-istana di musim panas di dataran rendah yang subur dan rumah-rumah di pegunungan untuk berlindung di musim dingin. Kehidupan mereka begitu aman dan nyaman, seolah-olah mereka mampu menaklukkan alam dan menciptakan surga dunia mereka sendiri. Keahlian ini, yang seharusnya membuat mereka semakin bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan bakat dan kekuatan tersebut, justru menjadi bumerang. Mereka menjadi begitu bangga dengan pencapaian tangan-tangan mereka sendiri. Mereka memandang karya-karya mereka dengan penuh kekaguman, namun melupakan bahwa Allah lah yang menciptakan gunung-gunung itu dan memberikan mereka kemampuan untuk mengukirnya. Kesombongan mulai merasuki jiwa mereka, membuat mereka merasa tidak membutuhkan siapapun, termasuk Tuhan. Akibat dari kesombongan ini, kaum Samud mulai menyimpang jauh dari jalan kebenaran. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang Maha Esa, melainkan menciptakan berhala-berhala dari batu dan kayu, lalu menyembahnya. Mereka menganggap berhala-berhala tersebut sebagai perantara, atau bahkan sumber kekuatan dan kemakmuran mereka. Kemampuan mereka mengukir batu juga mereka gunakan untuk membuat patung-patung sesembahan yang indah, semakin memperkokoh kesirikan mereka. Di tengah kesesatan dan kesombongan kaum Samud yang semakin menjadi-jadi, Allah dengan kasih sayangnya tidak membiarkan mereka terjerumus lebih dalam tanpa adanya peringatan. Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, seorang pria yang dikenal baik nasabnya, jujur, dan berakhlak mulia. Dialah Nabi Soleh, yang diutus untuk menyeru kaumnya agar kembali ke jalan yang lurus, menyembah Allah semata, dan meninggalkan praktik penyembahan berhala yang sia-sia. Nabi Soleh memulai dakwahnya dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Beliau mengingatkan kaumnya akan nikmat-nikmat Allah yang telah mereka terima, mulai dari tanah yang subur, air yang melimpah, hingga kemampuan luar biasa dalam memahat gunung. Beliau menjelaskan bahwa semua itu adalah karunia dari Allah yang seharusnya disyukuri dengan cara beribadah hanya kepadanya. Beliau juga memperingatkan akan akibat buruk dari kesombongan dan kekafiran, serta azab yang pernah menimpa kaum-kaum terdahulu yang durhaka. Namun, seruan Nabi Soleh bagaikan angin lalu bagi sebagian besar kaum Samud,
terutama para pembesar dan orang-orang kaya mereka. Mereka yang telah terbiasa dengan kemewahan dan kekuasaan merasa terganggu dengan ajakan Nabi Sholeh yang dianggap mengancam status quo dan tradisi nenek moyang mereka. Mereka mencemooh Nabi Sholeh, menuduhnya sebagai pendusta, orang gila, atau seseorang yang hanya ingin mencari pengaruh dan kedudukan di antara mereka. Meskipun demikian, ada sebagian kecil dari kaum Samud, terutama dari kalangan orang-orang lemah dan yang hatinya masih bersih, yang menerima dakwah Nabi Sholeh dan beriman kepada Allah. Namun, jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan mayoritas yang tetap bersikukuh dalam kekafiran dan kesombongan mereka. Para pemuka kaum Samud semakin gencar menentang Nabi Sholeh, menantangnya untuk membuktikan kebenaran risalahnya dengan mendatangkan mukjizat yang nyata. Penolakan kaum Samud terhadap dakwah Nabi Sholeh semakin keras. Mereka tidak hanya mencemooh, tetapi juga mulai mengintimidasi Nabi Sholeh dan para pengikutnya. Para pembesar kaum merasa bahwa ajaran Nabi Sholeh merendahkan martabat mereka dan mengancam tradisi penyembahan berhala yang telah mendarah daging. Mereka berkumpul dan dengan angkuh menantang Nabi Sholeh untuk membuktikan kenabiannya dengan cara yang menurut mereka mustahil. Suatu hari, ketika Nabi Sholeh sedang menyampaikan dakwahnya di hadapan halayak ramai, para pemuka kaum Samud berkata, "Wahai Sholeh, jika engkau memang benar seorang utusan Tuhan, maka datangkanlah kepada kami sebuah mukjizat yang bisa kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri. Kami ingin engkau mengeluarkan seekor unta betina dari batu besar yang ada di sana itu." Sambil menunjuk ke sebuah batu cadas yang besar dan kokoh. Mereka menambahkan syarat bahwa unta tersebut haruslah unta yang sedang bunting 10 bulan, berwarna merah, dan memiliki ciri-ciri tertentu yang mereka inginkan, dengan maksud untuk mempersulit Nabi Sholeh. Nabi Sholeh menerima tantangan tersebut, bukan karena ingin memuaskan kesombongan mereka, tetapi sebagai upaya terakhir untuk membuka mata hati kaumnya. Sebelum memohon kepada Allah, Nabi Sholeh bertanya kepada mereka, "Jika Allah mengabulkan permintaan kalian dan mengeluarkan unta betina dari batu ini sesuai dengan yang kalian inginkan, apakah kalian akan beriman kepadanya dan mengikuti ajaranku?" Mereka serentak menjawab, "Ya, kami akan beriman jika engkau bisa melakukannya." Kemudian, Nabi Sholeh pun mendirikan solat dan berdoa dengan khusyuk kepada Allah, memohon agar Allah menunjukkan kebesarannya kepada kaum Samud. Beliau memohon agar Allah mengabulkan permintaan kaumnya, dengan harapan agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Seluruh kaum Samud berkumpul, menantikan dengan penuh rasa penasaran bercampur cemoohan, apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah Nabi Sholeh selesai berdoa dengan penuh kepasrahan, terjadilah peristiwa yang luar biasa di hadapan seluruh kaum Samud. Atas izin Allah, batu cadas besar yang mereka tunjuk itu tiba-tiba bergetar hebat. Terdengar suara gemuruh dari dalam batu tersebut, seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar. Perlahan-lahan, batu itu terbelah, dan dari dalamnya keluarlah seekor unta betina yang sangat besar, berwarna merah, dan sedang bunting tua, persis seperti yang mereka minta. Kaum Samud terperangah. Mata mereka terbelalak menyaksikan keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebagian dari mereka merasa takjub dan sedikit gentar, namun sebagian lainnya, terutama para pembesar yang hatinya telah tertutup kesombongan, masih berusaha mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran. Unta betina itu kemudian melahirkan anaknya, menambah keheranan bagi mereka yang menyaksikannya. Unta ini kemudian dikenal sebagai Nakatullah, atau unta betina dari Allah. Nabi Sholeh kemudian berkata kepada kaumnya, "Inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untuk kalian. Biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian mengganggunya dengan kejahatan apapun, karena jika kalian melakukannya, kalian akan ditimpa azab yang pedih." Nabi Sholeh juga menetapkan aturan bahwa unta tersebut memiliki giliran minum air dari sumur mereka. 1 hari untuk unta itu minum sepuasnya, dan hari berikutnya untuk kaum Samud beserta ternak mereka. Sebagai gantinya, pada hari unta itu minum, ia menghasilkan susu yang sangat banyak, cukup untuk diminum oleh seluruh penduduk. Pada awalnya, kaum Samud mematuhi perintah Nabi Sholeh. Mereka membiarkan unta itu berkeliaran dan minum sesuai gilirannya. Mereka juga memanfaatkan susu unta yang melimpah. Namun, keberadaan unta ajaib ini mulai dirasa mengganggu oleh sebagian dari mereka, terutama para pemilik ternak yang merasa jatah air untuk ternak mereka berkurang. Rasa iri dan benci terhadap unta itu serta terhadap Nabi Sholeh mulai tumbuh kembali di hati mereka yang ingkar. Meskipun telah menyaksikan mukjizat yang begitu nyata, hati sebagian besar kaum Samud tetap keras membatu. Keberadaan Nakatullah yang seharusnya menjadi pengingat akan kekuasaan Allah,
justru menjadi sumber kedengkian dan ketidaksenangan bagi mereka. Para pembesar kaum yang kafir merasa terhina karena harus berbagi sumber air dengan seekor unta, dan mereka khawatir pengaruh Nabi Sholeh akan semakin besar jika unta itu terus ada. Mereka mulai berbisik-bisik dan merencanakan persekongkolan jahat untuk menyingkirkan unta tersebut. 9 orang pemuka kejahatan di antara mereka menjadi motor penggerak konspirasi ini. Mereka menghasut masyarakat, mengatakan bahwa unta itu telah menyusahkan kehidupan mereka dan mengambil hak air mereka. Mereka lupa akan susu berlimpah yang diberikan unta itu sebagai gantinya. Kebencian dan kedurhakaan telah membutakan mata hati mereka dari kebenaran dan rasa syukur. Akhirnya, mereka sepakat untuk membunuh unta betina Allah tersebut, meskipun Nabi Sholeh telah berkali-kali memperingatkan mereka akan akibat buruk dari perbuatan itu. Salah seorang dari mereka yang paling celaka dan paling bersemangat untuk melakukan kejahatan ini bernama Qudar bin Salif. Bersama dengan komplotannya, mereka mengintai unta tersebut. Ketika unta itu sedang minum di sumber air, Qudar dengan dukungan teman-temannya, mengambil panah dan melukainya, kemudian yang lain menebas kaki-kaki unta itu hingga roboh dan akhirnya membunuhnya dengan keji. Setelah berhasil membunuh unta itu, mereka datang kepada Nabi Sholeh dengan penuh kesombongan dan menantangnya. "Wahai Sholeh, kami telah membunuh unta itu. Datangkanlah azab yang engkau ancamkan kepada kami jika engkau memang termasuk orang-orang yang benar." Mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan, malah semakin menunjukkan kedurhakaan dan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah. Melihat perbuatan keji kaumnya dan tantangan mereka yang penuh kesombongan, Nabi Sholeh merasa sangat sedih. Beliau tahu bahwa dengan terbunuhnya Nakatullah, pintu ampunan bagi kaum Samud hampir tertutup. Dengan nada pilu namun tegas, Nabi Sholeh berkata kepada mereka, "Bersenang-senanglah kalian di rumahmu selama 3 hari. Itulah janji yang tidak dapat didustakan." Ini adalah peringatan terakhir bagi mereka sebelum azab Allah benar-benar turun. Selama 3 hari itu, ada tanda-tanda yang muncul pada diri kaum Samud. Diriwayatkan bahwa pada hari pertama, wajah mereka menjadi kuning pucat. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam kelam. Namun, tanda-tanda ini tidak juga membuat mereka sadar dan bertaubat. Sebaliknya, mereka justru semakin merencanakan kejahatan, bahkan berniat untuk membunuh Nabi Sholeh dan keluarganya di malam hari. Ketika hari ketiga telah berlalu dan malam menjelang pagi, datanglah azab Allah yang sangat dahsyat. Terdengar suara teriakan yang mengguntur dari langit, Esyoihah, yang begitu keras hingga memekakan telinga dan meremukkan jantung. Bersamaan dengan itu, terjadi gempa bumi yang sangat kuat, Ar-Rojfah, yang mengguncang seluruh wilayah Al-Hijr. Rumah-rumah megah yang mereka pahat di gunung-gunung dengan susah payah, yang mereka banggakan sebagai tempat berlindung yang aman, hancur berkeping-keping menimpa mereka. Dalam sekejap, kaum Samud yang perkasa dan sombong itu binasa. Mereka mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang kafir yang selamat. Hanya Nabi Sholeh dan para pengikutnya yang beriman yang diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut. Mereka telah meninggalkan wilayah itu sebelum azab datang, sesuai petunjuk dari Allah. Pagi harinya, Al-Hijr menjadi sunyi senyap. Hanya tersisa puing-puing kehancuran dan mayat-mayat kaum Samud yang menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Kisah Nabi Sholeh dan kaum Samud mengandung banyak sekali pelajaran berharga bagi umat manusia sepanjang zaman. Kehancuran kaum Samud adalah bukti nyata bahwa kemajuan materi, keahlian teknologi, dan kekuatan fisik tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan iman dan ketakwaan kepada Allah. Sebanyak apapun nikmat yang diberikan, jika tidak diiringi dengan rasa syukur, maka nikmat tersebut justru bisa menjadi jalan menuju kebinasaan. Kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, yang dapat membutakan manusia dari kebenaran dan menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran. Pelajaran utama dari kisah ini adalah pentingnya mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesirikan. Nabi Sholeh diutus untuk menyeru kaumnya agar menyembah Allah semata. Namun mereka menolak dan lebih memilih menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri. Kisah ini juga mengajarkan tentang akibat dari mendustakan rasul-rasul Allah dan menentang ajaran yang mereka bawa. Kaum Samud tidak hanya menolak dakwah Nabi Sholeh, tetapi juga membunuh mukjizat yang dikirimkan kepada mereka, yaitu Nakatullah. Perbuatan ini menunjukkan puncak kedurhakaan mereka dan menjadi sebab turunnya azab yang membinasakan. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya.
Allah Maha Adil dan akan memberikan balasan yang setimpal atas setiap amal perbuatan hamba-Nya. Kesabaran Allah ada batasnya. Dan jika suatu kaum terus-menerus dalam kedurhakaan, maka azabnya pasti akan datang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, rendah hati, taat kepada perintahnya, dan menjauhi larangannya agar selamat di dunia dan akhirat. Kita juga harus menghargai dan mengikuti ajaran para nabi dan rasul, karena mereka adalah pembawa petunjuk menuju jalan yang diridhoi Allah. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.